Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan ya pembahasan materinya terkait dengan algoritma sorting. Ya, apa itu algoritma sorting? Sorting merupakan algoritma pengurutan ya teman-teman. Jadi proses pengurutannya itu dengan cara kita bisa melakukan pengurutan secara ascending ya maupun descending, di mana data yang kita miliki ya sebelumnya dalam keadaan acak ya, sehingga nanti dengan algoritma ini data yang awalnya acak itu menjadi terurut. Di dalam algoritma sorting yaitu ada beberapa jenis ya. Kalau kita lihat di beberapa literatur itu ada banyak banget ya. Ada insertion sort, ya selection sort, cell sort dan lain sebagainya. Teman-teman di sini bisa mengakses referensi terkait dengan algoritma sortingnya di link di bawah. Ya, nanti bisa di sana ada penjelasan yang lebih rinci terkait dari masing-masing algoritma sorting. Oke, pada video ini kita akan membahas algoritma bubble sort. Jadi, apa itu algoritma bubble sort? Ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengurutkan data, ya baik itu secara ascending ya maupun descending, di mana teknik pengurutannya itu dengan membandingkan masing-masing elemen data yang kita miliki. Ya, jadi nanti dari data yang kita miliki, satu set data yang kita miliki nanti dibandingkan ya, mulai dari elemen yang pertama dengan yang elemen kedua kita bandingkan. Ya, apabila kita urutkan secara ascending, maka yang sebelah yang kecil ya lebih kecil itu nanti akan kita tukar di sebelah kiri ya. Begitu pula sebaliknya ya, kalau misalkan kita urutkan secara descending, maka eh, angka yang lebih besar nanti akan kita taruh di sebelah kiri. Nah, begitu pula nanti kita bandingkan satu persatu sampai pada elemen yang terakhir. Nah, prosesnya seperti ini ya. Jadi dari satu set data yang kita miliki ini ya, nantinya kita bandingkan satu persatu ya. Misalkan di sini kita punya eh, angka 5 ya untuk elemen yang pertama dan juga elemen 3 untuk elemen yang kedua. Ini kita bandingkan ya. Kita bandingkan eh, apakah 5 ya lebih besar daripada 3. Kalau misalkan kita urutkan secara ascending ya, maka nanti boleh kita gunakan lebih kecil ataukah lebih besar ya. Kalau misalkan ascending misalkan lebih kecil, maka yang jika iya ya, maka nanti 3 ini ya kita swipe ke kiri ya, dan jika 5 kita swipe ke kanan. Jadi kita tukar ya posisinya. Sehingga nanti 5 ini bertukar ke kanan ya step 2 ini, dan 5 ini ya yang ditukar tadi kita bandingkan dengan elemen yang sebelah kanannya. Ya, kalau misalkan 5 ini lebih kecil ya daripada 8, maka ini enggak akan terjadi proses penukaran. Selanjutnya 4 ini kita tukar, 8 ini kita bandingkan dengan elemen selanjutnya. Ya, karena ini 4 ini lebih kecil, maka yang 4 kita swipe ke sebelah kiri dan 8 ke sebelah kanan. Kanan ini kita bandingkan. Ya, kita bandingkan dengan elemen yang selanjutnya. Ya, sampai pada pengecekan terakhir ya, teman-teman ya. Kita cek lagi di sini ya, karena ini mungkin ada beberapa yang belum terurut, kita cek lagi ya. Kalau sudah urut, kita anggap tetap ya. Kita cek lagi sampai semuanya terurut. Kalian bisa melihat simulasinya ya di visualguru.net ini. Selanjutnya kita coba buat himpunan datanya ya yang kita simpan ke dalam sebuah array ya. Di situ ada apa namanya angka acak ya. Selanjutnya untuk proses pengurutan bubble sort kita bisa perhatikan. Jadi di sana proses pengurutannya dilakukan perbandingan atau pembandingan satu demi satu elemen yang kita miliki. Ya, kalau misalkan kita urutkan secara ascending, maka yang sebelah yang lebih kecil itu kita tukar di sebelah kiri. Ya, itu pula sebaliknya untuk yang ascending. Seperti itu ya untuk konsep dari bubble short. Nah, berapa kali ya perulangan pada bubble up ya? Perulangannya itu akan nanti kita lakukan
sampai sebanyak n-1. Ya, proses pengulangannya itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai elemen 10 ya, itu berarti 10 elemen, berarti itu proses perulangannya itu 10-1 ya, 9 kali perulangan ya untuk proses perulangannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa jika kita melakukan pengurutannya dengan menggunakan bubble sort, data yang kita miliki harus kita pastikan datanya harus sedikit. Ya, kalau misalkan banyak, ya ini tentunya nanti proses iterasinya akan sangat banyak, dan ini nanti memori yang diperlukan cukup besar ya untuk komputer. Tentunya juga waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih besar. Ya, ini kita coba simulasikan ya teman-teman. Di yang pertama, kita di sini tadi buat sebuah function ya. Kita berikan nama bubble short. Yang selanjutnya eh, kita buat function juga untuk print data ya, print data. Selanjutnya kita bikin function ya untuk testingnya ya, tes dari eh, function yang sudah kita buat tadi. Ya, di situ. Oke, ini ada satu set datanya ya teman-teman ya. Nah, ini kita simpan ke dalam sebuah list. Terus kita coba print ya. Ini kita ambil ya bubble sort ya, bubble sort. Nah, kita sorting secara ascending. Kita bisa jalankan. Nah, ini data asli yang kita miliki tadi ya. Ini merupakan data hasil sortingnya. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan algoritma bubble sort ya. Jadi proses pengurutannya dengan cara membandingkan satu persatu ya dari dari data yang kita miliki ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan pengurutannya secara descending? Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah di proses ini ya, pembandingan ini ya teman-teman ya. Di situ area kerja itu adalah elemen ke I, ya, elemen sebelah kiri ya. Dengan RRC plus satu adalah elemen yang sebelah kanannya. Ya, kalau kita lihat di sini berarti ini RRPJ ya, ini yang sebelah kanannya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanannya. Ya. Nah, yang perlu kita ubah yang ini ya menjadi lebih kecil. Ya, seperti ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian urutkan secara descending ya, eh, operator ini ya bisa kalian balik ya menjadi lebih kecil sehingga nanti terurai secara descending. Ya itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk algoritma sorting materi bubble sort. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa.